Hai, selamat hari Rabu. Ketemu lagi dengan saya, Ira Kania dari Bubukan Edu Kreasi. Selamat hari Rabu di tentunya segmennya Cabe Bubu, catatan belajar bubu. Yang masih tetap akan hadir selama hari Rabu. Bukan selama. Setiap hari Rabu masih akan tetap hadir dan akan sharing info-info, sekilas info tentang apa-apa saja yang sedang happening di sosial media dan juga sama-sama belajar tentang banyak hal supaya kita sama-sama melek digital, ya kan? Iya dong. Jadi ada apa ya yang mau di-sharing di catatan belajar bubu hari ini? Minggu lalu saya sempat cerita tentang podcasting Sprintil mau ikutan challenge ya dari salah satu komunitas podcast terbesar di Indonesia. Jadi selama 30 hari podcasting Sprintil akan tayang di Spotify, Google Podcast, dan Anchor.fm. Nah, untuk itu makanya sekarang setiap hari akan tayang, tapi episodenya beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan tetap ada setiap hari Rabu catatan belajar bubu ya. Nah, ngomong-ngomong soal challenge ini artinya adalah apa sih challenge itu ya? Teman-teman belajar pernah nggak sih ikutan challenge di sosial media gitu? Kayak apa ya? Misalnya posting foto atau bikin video atau challenge banyak sekali deh. Kalau kita perhatikan selama masa pandemi ini kayaknya karena orang-orang makin banyak di rumah ya, terus harus makin biar nggak bosan ada kegiatan main sosmed ya, gitu salah satunya untuk biar nggak bosan. Terus ya itu bermunculan lah si challenge ini gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya perhatikan itu adalah challenge yang selama masa pandemi ini banyak sekali beredar di sosial media. Itu misalnya kayak waktu awal COVID kemarin itu ada challenge Until Tomorrow ya, yang kita harus pasang muka foto jelek yang gayanya lucu atau memalukan ya. Terus ada juga Plank Challenge ya. Terus ada juga 10 Years Challenge, jadi pasang foto beda 10 tahun fotonya gitu, kayak bikin foto grid gitu. Itu challenge yang ada di Instagram dan Facebook ya. Kalau TikTok sih itu banyak lagi ya challenge-nya, macam-macam. Ada apa tuh ya yang harus joget-joget pakai lagu Any Song gitu. Ada TikTok lah Any Song yang apa sih, lupa di lagunya. Pokoknya kalau di TikTok biasanya challenge-nya berupa gerakan-gerakan tertentu, joget-joget lah ya kalau di TikTok. Any Song Challenge, terus ada yang lagunya sempat kondang juga nih dari lagunya penyanyi dari tanah air Melly Goeslaw. Lagu yang Bagaikan Langit itu sempat juga kondang ya, kondang banget yang pasang lagu itu terus sambil mukanya dijelek-jelekin gitu ya. Bagaikan langit di sore hari gitu kan. Nah itu si challenge ini saking kondangnya bahkan sempat ada beberapa aktor-aktor dari luar sana yang juga ikutan challenge ini ya. Seru deh gitu. Siapa ya, Mark Ruffalo kalau nggak salah ya. Terus ada siapa ya, jurinya X Factor juga ya. Terus ada banyak lah pokoknya mah. Terus ada juga yang selama di sosial media ini kemarin beredar Pass the Brush Challenge. Itu yang biasanya cewek-cewek ya bikin lagi pura-pura make up, terus ngasih si brushnya itu untuk ke temennya, terus bikin gitu-gitulah dan bersambung gitu ya. Tapi rupanya si Pass the Brush Challenge ini makin kreatif ya. Jadi orang nggak cuman pakai brush doang, tapi ada yang kalau misalnya kayak fotografer pass the kamera gitu ya. Terus ada yang profesinya misalnya pengacara gitu ya, pass the paper gitu, atau
apa ya, banyak lah pokoknya ya gitu. Ada juga yang pakai ulekan saya lihat. Kalau yang teman-teman dari komunitas masak itu mereka bikinnya pakai apa ya, ada yang pakai ulekan, ada yang pakai apa sih, apa namanya yang buat menggoreng tuh, ada yang buat pakai alat menggoreng kan apalah gitu ya, pokoknya seru banget. Terus ada juga tuh sempat Dolly Parton Challenge ya, Dolly Parton Challenge, tau nggak Dolly Parton, penyanyi jadul ya, penyanyi country jadul. Nah itu di Dolly Parton Challenge ini adalah bikin foto 4, jadi kayak pakai foto grid gitu, fotonya ada 4, tapi itu menunjukkan profile picture kita di sosial media. Jadi 4 foto yang berbeda ya. Kalau fotonya di Instagram seperti apa, kalau di LinkedIn seperti apa, kalau di di FB ya, oh ya benar-benar di LinkedIn, di FB, di IG, dan satu lagi di Tinder. Nah itu biasanya kalau yang fotonya di Tinder tuh foto seksi-seksi gitu ya. Nah terus saking banyaknya challenge ini sebenarnya apa ya, ini sebenarnya sih bagus juga ya gitu. Jadi bikin orang lebih kreatif gitu. Cuman ya gitu, sebenarnya sih si challenge ini ya yang harus kita ikutin itu ya pilih-pilih juga ya. Jadi jangan asal sembarangan ikutan challenge gitu ya, baru ngerti, nanti malah jadi takutnya apa ya, pokoknya setiap kali kamu dapat challenge dari teman gitu, ada yang mengajak atau mau minta kamu ikutan challenge sesuatu ya, harusnya kita cek and recheck dulu ya, ini challenge-nya apa sih gitu ya, jangan asal-asal bikin aja ya gitu. Terus apa ya, oh ya sempet juga ya itu ya, pasti ada kalau yang makanan tuh dulu ya, sempet banget ada yang dalgona coffee itu ya, semua orang postingnya dalgona semuanya. Terus yang until tomorrow, terus yang halu challenge juga ya. Saya paling senang sih yang halu challenge itu ya, karena ya senang aja bisa berhalu-halu dengan siapa-siapa saja ya. Terus ada pillow challenge juga tuh ya, bikin bantal di foto jadi ala model tapi nggak pakai baju, tapi bajunya pakai tutup bantal ya. Itu ya kalau yang tidak bermasalah tampil seperti itu di sosial media sih nggak apa-apa ya, tapi pokoknya kita lihat-lihat aja sih challenge-nya ini ada manfaatnya enggak, ada faedahnya apa enggak ya. Jangan sampai kita ikutan challenge yang malah tidak bermanfaat dan tidak berfaedah ya, atau unfaedah kalau kata anak zaman sekarang ya. Ada juga apa ya, challenge yang saling mendukung sesama wanita. Itu ada yang apa, kita di Facebook women supporting women ya, itu yang pakai foto hitam putih itu dulu ya. Nah ngomong-ngomong soal challenge ini sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya ya, udah banyak sekali ya challenge-nya. Dulu ada yang namanya Ice Bucket Challenge, inget gak? Ice Bucket Challenge ini adalah tantangan ember es gitu. Jadi ya kegiatannya sih main siram-siraman seember air es gitu ya, boleh disiram ke kepala, ke badan, kemana aja deh pokoknya. Nah kalau yang ini Ice Bucket Challenge ini dulu sempat juga lumayan lama juga ya, ini cukup happening di seluruh dunia. Nah kalau yang ini sih challenge-nya ini ada manfaatnya, jadi bukan sekedar main siram-siraman aja, bukan, tapi Ice Bucket Challenge ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan satu penyakit ya, penyakitnya apa sih namanya, sklerosis lateral amiotrofik juga, susah tuh nyebutnya ya. Nah pokoknya ada satu penyakit yang memang ini supaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ini dibikinlah si Ice Bucket Challenge itu gitu ya. Dan ini nanti mendorong sumbangan untuk penelitian penyakit itu. Nah ini sih kalau yang ini sudah dari pertengahan tahun 2014 ya, tapi kayaknya lumayan lama juga nih si Ice Bucket Challenge ini. Dan seru banget sih kalau dilihat ya, Ice Bucket Challenge ini ada behind the scene-nya banyak banget, karena nggak semuanya berhasil melakukan si challenge-nya ini dengan baik dan benar ya. Ada yang
kepleset, ada yang jatuh, ada yang gagal nyiram lah, pokoknya ini seru sih kalau yang ini gitu ya. Tapi terus ada lagi dulu Kiki Challenge ya. Kiki Challenge itu kalau ini sih sebuah challenge yang agak bahaya ya. Kayak ini tentang tantangan di mana seseorang tuh harus dansa, harus joget-joget dengan gerakan tertentu, diikuti sama lagunya si Drake, lagunya Drake My Feelings itu ya, yang Kiki Are you with me, nah itulah lagunya ya, masih inget gak tuh. Nah kalau yang ini sih bahaya ya, karena mobil lagi jalan terus turun kita joget-joget gitu. Nah itu please don't try this at home kali ya. Secara emak-emak sih kalau saya akan bilang gitu, tapi ya tetap aja sih ada yang ngelakuin gitu ya. Jadi ya teman-teman belajar ya, perhatikan lagi kalau ada challenge kayak gini ya, banyak juga yang bahaya soalnya gitu. Jangan sampai nih ada yang mama-mama ditangkap karena ikutan challenge joget-jogetan di tengah jalan. Ada juga yang sampai di jalan tol ya. Ya nggak gitu-gitu amat kali ya Bu ya, biasa aja lah. Pokoknya yang penting harus yang bermanfaat lah ya, dilihat-lihat deh pokoknya gitu pesan saya sih. Terus ya ini sebenarnya si challenge ini buat apa sih gitu ya, ada manfaatnya nggak sih kalau sekedar ikut-ikut aja, atau sebenarnya kita bisa memanfaatkan challenge ini untuk bisnis, gimana? Iya, lanjut lagi tadi ya, tentang challenge ya. Tadi sedikit break. Nah, emang tadi semua yang di antara challenge yang saya sebutkan tadi itu nggak cuma itu ya, tapi masih banyak banget challenge yang hadir di sosial media ya. Hampir di semua sosial media tuh ada kayaknya ya, di FB, Instagram, Twitter, YouTube, ada nggak ya? YouTube, WhatsApp nggak begitu ya kayaknya, tapi hampir semua challenge itu pasti akan ditampilkan di sosial media gitu ya. Dan yang di satu aplikasi juga, nah itu di TikTok kayak banyak banget challenge yang bisa diikutin. Nah kira-kira sebenarnya apa sih manfaatnya kalau challenge ini buat yang bisnis gitu ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, karena TikTok sendiri juga kan sekarang ada TikTok for Business ya. Jadi kayaknya kita bisa bikin challenge sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha kita atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita bikin challenge yang bermanfaat gitu, terus yang mengajak orang-orang untuk lebih berkreasi kreatif di sosial media. Jadi ya intinya sih mengajak banyak mungkin orang-orang itu untuk bikin konten yang positif ya kan, gitu deh. Dan ujung-ujungnya sih ya bisa jadi social media marketing juga ya, gitu kan ya. Siapa tahu bisa meningkatkan brand, bisa juga untuk meningkatkan brand awareness gitu ya, atau meningkatkan engagement atau hubungan dengan pelanggan gitulah kira-kira. Challenge-nya seperti apa yang mau dibikin ya bisa tergantung aja sama usahanya apa yang disesuaikan gitu. Terus apalagi ya, kayaknya segitu dulu ya soal challenge-an ini. Challenge-an nggak pantas banget di gue bacanya gitu. Soal challenge ini segitu aja dulu sekilas info dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mungkin minggu depan kita ngomongin TikTok aja deh ya, karena tadi kan udah sedikit nyinggung soal TikTok for Business. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya. Tetap kreatif, stay happy, stay healthy, dan have fun learning and be creative everywhere. Bye bye.